Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa dan bersekutu bersama-sama dalam worship night kita malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, menyerahkan setiap hidup kita, menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia di dalam kebenaran dan kekudusannya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, malam hari ini kami datang dengan kerinduan kami. Dan kami datang karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Segala yang sudah Engkau berikan bagi kami, segala hal yang kami terima sampai hari ini, kami lihat semuanya baik dan semuanya untuk kebaikan hidup kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena rencana-Mu dan semua karena kebaikan-Mu. Malam ini kami datang, kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan setiap sembah dan pujian kami ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
dan kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau jadikan kami dan Kau berikan rencana yang terindah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
Kau teramat baik, tiada yang sepertimu. Pakai kami sesuai kehendak-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Jadikan kami alat-Mu, sempurna seperti-Mu. Ini kami datang menyembah. Terima kasih buat waktu yang Kau beri. Tiada tempat seindah kediaman-Mu. Ku nikmati tempat kudus-Mu. Kami hampiri tahta-Mu malam ini. Di dalam kebenaran-Mu kami datang, Tuhan, dengan segenap kerinduan kami untuk Engkau bentuk, untuk kami belajar mendengar apa yang menjadi kerinduan. Jadikan kami sebagai alat yang indah di hadapan-Mu, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang indah tergenapi dalam hidup kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu,
terbaik bagimu malam ini Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami alat yang indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia hanya padamu
Engkau Yesus selalu di hidupku, selamanya Kau Tuhan. Bentuk kami sesuai rencana-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih. Tuhan, kami belajar di dalam anugerah-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Kami belajar untuk setia sampai akhir hidup kami. Selidiki kami, lihat hati kami. Ini kami, tilik isi hati kami. Karena kami sudah melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Dan kami mau belajar setia sampai kesudahannya. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami, selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sebelum saya lanjut, saya mau kasih selamat dulu untuk kita karena sudah punya presiden yang baru. Amin, saudara. Amin. Iya, saya 2 minggu lalu dipanggil saya 2 minggu lalu dipanggil Prabowo. Saya nggak mau, saya diam aja. Kenapa? Karena saya bukan Prabowo, saudara. Saya Zifki. Dipanggil Prabowo kan saya kan bukan Prabowo, amin, saudara. Oh, Ibu, kita merosot, itu kita harus taat. Banyak ibu-ibu bilang sama saya gini, Pak, saya dulu segini, Pak. Langsing. Sekarang langsung. Dulu segini, sekarang segini. Dulu saya makan apa aja, Pak, apa aja saya makan. Saya nggak gemuk, Pak. Kalau sekarang belum makan, baru lihat menu, udah nambah berat badannya. Kenapa? Karena merosot, amin, saudara. Metabolisme kita turun. Saya tadi pagi bilang, kalau dulu kita SMP, SMA, bangun tidur lompat lari Bapak Ibu. Sekarang, halo, yang udah kepala 5, ABG, angkatan baru gocap, begitu bangun bisa lari, berdamai dulu sama pinggang. Ya enggak? Normal Pak, kita bergerak di ranah natural. Cirinya apa? Merosot. Apa aja merosot. Saudara kalau punya perusahaan, baru saja investasi satu mesin atau maka Anda akan bilang sama keuangan dan keuangan akan buat pola entah itu depresiasi, entah itu amortisasi. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena menurun, nilainya menurun, kemampuannya menurun. Iya apa iya? Amin saudara? Anda juga sama. Saya juga sama. Kenapa? Karena kita satu kali nanti kita pasti akan harus kembali.
Dulu waktu lahir udah ada uban belum saudara? Belum? Iya. Sekarang yang ubanan, ya kenapa? Merosot. Betul nggak saudara? Iya kan? Iya, itu nggak bisa dicegah. Yang dulunya wow cantik, ganteng, ya kan? Sekarang kisut. Oh, kok yang kisut. Kisut. Mau Anda telan itu yang namanya anti-aging 2 karung saudara. Tetap saudara bakal salam kanan kiri. Terimalah kekisutan itu. Itu normal. Kita bergerak di ranah natural. Di ranah natural ini ciri yang kedua apa? Fana. Tidak kekal. Di ranah natural ini apa? Fana. Nggak kekal. Apa yang hari ini ada pada saudara, belum tentu selalu ada sama saudara. Iya apa ya? Jadi kita bisa kehilangan apapun di dalam dunia ini saudara. Siap tidak siap, mau tidak mau, engkau akan kehilangan. Satu kali nanti. Kekasih-kekasih kita yang hari ini ada bersama dengan kita. Saya mau kasih tahu, satu kali nanti nggak ada. Karena kita bergerak di ranah natural. Saya kesini sama istri saya, almarhum. Saya ingat Pak Semi doain. Di pelayanan saya yang berikutnya di Kudus, istri saya udah gak ada. Sudah tidak lagi bersama dengan kami. Bapak Ibu, kenapa? Saya bilang ya normal lah. Karena bergerak di ranah natural, tidak ada yang abadi. Makanya kalau hari ini masih ada kekasih-kekasihmu yang ada di sekitarmu itu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, istrimu, suamimu, saudaramu, kakakmu, adikmu. Jangan pernah sia-siakan waktu engkau bersama dengan mereka. Amin saudara. Karena satu kali nanti, di waktu yang tidak terduga, mereka tidak ada lagi bersama dengan kita. Normal? Normal. Engkau bisa suddenly tiba-tiba kehilangan kesehatanmu. Kami 2020 pulang dari Turki, nggak ada angin, nggak ada hujan. Istri saya dadanya sakit. Begitu cek, divonis cancer. Dunia seperti runtuh. Iya apa ya? Iya. Tapi kalau buat saya, itu hal yang biasa. Dan itu hal yang normal. Karena dunia ini fana. Salam kanan kiri. Jangan berkelahi terus. Nikmati kebersamaan kita. Amin saudara? Iya. Jangan waktu itu dipakai asik. Untuk apa? Untuk berkelahi. Satu kali nanti mereka gak ada lagi sama kita. Makanya saya sering bilang, nilai seseorang terkadang baru kita sadari setelah dia sudah tidak ada lagi sama kita. Waktu dia masih ada sama kita, kayaknya, entah dia ganggu, entah dia rewel, apapun saudara. Banyak komplain kita sama dia. Tapi begitu dia gak ada, kita sadari bahwa ternyata dia begitu bernilai buat kita. Amin saudara. Jangan sampai itu terjadi. Tapi hari ini saya mau bicara, itulah dunia yang fana. Normal Bapak Ibu. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu dalam dunia ini, entah kesehatan, uang, saya pikir kekasih kita, saudara kita itu hal yang normal. Karena kita masih di dalam dunia dan di dalam dunia itu tidak ada yang kekal. Merosot iya dan tidak kekal. Tapi firman Tuhan berkata, engkau boleh kehilangan apapun, ada satu yang gak boleh hilang di dalam hidupmu. Supaya imanmu tetap terjaga, supaya engkau gak kecewa, supaya hidupmu tetap baik-baik saja. Apa namanya? Coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu. Udah ketemu? Yang udah ketemu bilang
Oke. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Iya, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman. Memelihara dalam hidup, engkau boleh kehilangan apa saja, tapi satu yang gak boleh hilang apa? Semangat. Bilang sama saya semangat. Yang semangat cuma depan kayaknya. Bilang sama saya semangat. Kurang semangat. Semangat! Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Semangat gak boleh hilang. Pekerjaanmu bisa hilang, bisnismu bisa hancur, uangmu bisa nggak ada lagi. Mungkin hari ini engkau sudah kehilangan kesehatan, tapi saya mau kasih tahu, selama engkau tidak kehilangan semangat, maka hidupmu baik-baik saja. Amin, saudara. Amin. Orang yang bersemangat, dia akan tetap terus bisa bangkit saat dia gagal. Bilang sama saya, gagal itu biasa. Ya lagi, gagal itu biasa. Salam kiri kanan, depan belakang, minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia, bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Haleluya. Amin. Gagal mah normal aja. Gagal itu batu bata yang menyusun hidup yang berhasil Bapak Ibu. Gak ada orang sukses tanpa kegagalan. Mereka belajar dari kegagalan. Tapi kegagalan bukan akhir. Kegagalan itu hanya anak tangga untuk kita mencapai sesuatu yang lebih baik. Selama engkau meresponinya dengan baik. Gimana bisa respon baik? Jawaban saya cuma satu. Jangan kehilangan semangat. Ayo tetap semangat Bapak Ibu. Show must go on, life must go on. Engkau boleh kehilangan apapun tapi jangan sampai kehilangan semangat. Kalau engkau tidak kehilangan semangat, engkau akan tetap bisa melakukan bagianmu di dalam hidup ini. Kami di penerbang, di pilot selalu punya doktrin begini, selama kita masih bernafas, sehancur apapun pesawat kita, maka kita tidak boleh berhenti untuk berupaya tetap terbang. Amin, saudara? Iya. Jadi kita nggak pernah, jadi sampai pesawat itu betul-betul hancur baru kita berhenti. Selama belum, kita akan terus berusaha untuk kita tetap hidup. Makanya pesawat yang jatuh itu kalau saya sering jadi investigator, kemudian saya sering dengar cockpit voice recorder gitu. Suara teman-teman kami yang kemudian akhirnya mereka dijemput dengan maut. Itu paling gak enak sebagai investigator, saudara. Karena saya dengar. Till the end, gak ada satupun yang kemudian dia nyerah. Wah pesawatnya udah gak karu-karuan tuh kayak yang Adam Air, yang ini. Wah udah pesawatnya udah gak karu-karuan. Itu tetap saja dia berusaha, dia pegang itu yang namanya kendalinya, berusaha sampai titik darah penghabisan untuk pesawat itu kembali normal dan kembali terbang. Bapak. Selama kita tidak kehilangan semangat, maka kita akan tetap terus bisa berusaha, melakukan bagian kita. Waktu kita menjaga semangat kita, Bapak Ibu, tantangan yang besar itu akan menjadi ringan. Orang kalau udah kehilangan semangat, dia sudah mati pada saat dia hidup. Makanya kalau kita lagi bertanding, kalau lagi ada pertandingan, olimpiade, timnas kita lagi bertanding, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemain itu penting, tapi ada juga yang lebih penting. Siapa namanya? Supporter. Ya enggak? Yang di pinggir lapangan. Wah, itu penting tuh saudara. Kenapa? Menjaga, kadang-kadang udah ketinggalan skor, gak apa-apa. Udah 2-1, 3-0 terus. Di hari sebelah perlu kita jack up semangat mereka, supaya mereka gak berhenti. Bapak Ibu, orang kalau semangatnya tetap ada, dia gak bisa putus asa. Dia melakukan bagiannya. Apa yang dia hadapi, dia lihat walaupun berat orang yang bersemangat.
beban yang berat itu jadi ringan Bapak Ibu. Orang yang bersemangat, dia akan terus bisa bangkit. Walaupun dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi. Boleh salam kanan kiri? Boleh salam kanan kiri, pegang tangannya. Pegang tangannya. Lihat, pandang dia. Jangan dicium, lihat. Dilihatin aja saudara. Lihat, bilang sama dia, orang yang bersemangat gak ada matinya. Amin. Iya, gak ada matinya Bapak Ibu. Gimana ya Pak caranya supaya kita semangat? Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 yuk, ayat yang pertama. Saya cuma satu dalam hidup, dalam pelayanan. Pelayanan itu tantangannya banyak. Anda mengelola gereja, tantangannya banyak. Kita akan berhenti saat kita kehilangan semangat. Kita terus perlu memelihara semangat kita. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Semi sambil ngopi. Saya bilang, jalanin pelayanan itu usus mesti panjang, amin saudara. Sumbunya panjang, gak boleh pendek. Kalau sumbunya pendek berhenti kita. Banyak hal yang menghancurkan semangat kita. Tetapi saya mau kasih tahu, selama kita memiliki hal ini, maka kita gak pernah kehilangan semangat. Yuk kita baca, 2, 3. Apa katanya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang pertama, bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan semangat? Sederhana, miliki iman yang sempurna. Orang kalau punya iman, sorga nyata, Tuhan nyata Bapak Ibu. Dan orang ini gak akan pernah kehilangan semangat. Dia bisa bilang gini, oh saya boleh kehilangan apapun dalam dunia ini. Tapi yang aku tahu, aku gak pernah kehilangan sorga. Amin saudara? Iya. Dia gak akan berhenti saat dia kehilangan sesuatu dalam dunia ini. Dia sadar bahwa dunia ini fana. Tetapi waktu dia punya iman yang sempurna, sorga nyata, Tuhan nyata, maka kita jadi punya semangat. Melayani kayak begini Bapak Ibu, kalau kita sorga kita gak nyata, Tuhan gak nyata, aduh percayalah sebentar saja engkau akan kehilangan semangat. Kalau ngelihat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, sebentar saja engkau akan kehilangan semangat. Tapi waktu kita punya iman yang sempurna, sorga nyata, Tuhan nyata. Saya mau kasih tahu, engkau akan tetap punya semangat. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Sorga nyata, Tuhan nyata. Jadi kalau buat saya kehilangan ini kayak dia, gak apa-apa. Tapi yang jelas sorgaku gak pernah hilang. Saya ditinggalin sama orang-orang, gak apa-apa. Yang jelas Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Coba belajar dari Daud yuk, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Ini tips dari Daud juga. Miliki iman yang sempurna. Miliki iman yang sempurna. Saya itu kalau cuman kehilangan sesuatu dalam dunia ini, gak pusing juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu dunia ini memang, saya itu gak pernah kehilangan apapun dalam dunia. Kenapa? Karena memang saya tidak pernah punya apapun. Emang saudara punya apa sih dalam dunia? Uang. It's yours? Punya saudara? Enggak. Kita itu tidak pernah diberi mandat untuk jadi pemilik. Kita hanya diberi mandat untuk sebagai pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya siapa? Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya dengan apa yang dimiliki, apa yang enggak pantas dan enggak bisa untuk kemudian jadi sombong. Kenapa? Karena saya sadar betul itu bukan punya saya. Jangan kalah sama tukang parkir saudara. Mobilnya banyak, motor banyak. Tapi dia enggak pernah sombong. Karena dia sadar betul semuanya hanya titipan saudara. Salam kanan kiri bilang jangan kalah sama tukang parkir. Aduh, kita ini cuma dititipin, makanya saya gak pernah kehilangan. Kenapa? Karena kalaupun saya ditipu, dia tipu punyanya Tuhan. Kalaupun itu diambil, dia ambil punyanya Tuhan. Amin, saudara. It's not belong to me. Itu bukan punya saya.
Sampai anak-anak saya, itu bukan punya saya kok. Saya bilang sama mereka, ini ada anak saya satu di sini. Nanti selesai khotbah mau kesaksian pujian katanya. Ya Vibi ya, jadi nggak? Jadi ya. Iya. Waktu dia selesai SMA dia bilang, Dad, what I have to be? Nggak tahu. Oh, kok nggak tahu? Lu kan bapak gua, gitu dia. Kan kamu bapaknya, kok kamu nggak tahu saya harus jadi apa? Loh, saya nggak punya cita-cita. Kamu bukan punya saya. Jalanin cita-citanya Tuhan. Jalanin kehendaknya Tuhan. Tuhan yang punya kamu. Jadi seperti yang Tuhan mau. Jangan yang papa mau. Amin, saudara. Amin. Boleh salam kiri kanan yang suami istri bilang, anak kita bukan punya kita. Anak kita punyanya Tuhan. Tanya dong sama Tuhan, dia harus jadi apa. Amin, saudara. Amin. Iya, jangan diprogram mau-mau kita. Bapaknya gagal jadi artis sinetron, anaknya suruh jadi artis sinetron. Jangan dong Pak. Yuk kita baca. Sekalipun apa? Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab ini kata-kata yang sangat indah kalau kita mengerti. Lembah kekelaman itu tempat di mana tidak ada lagi sepertinya harapan. Lembah kekelaman itu bukan persoalan biasa. Lembah kekelaman bahasa Inggrisnya the valley of the shadow of the death. Jadi udah di antara mati dan hidup. Waktu engkau di lembah kekelaman engkau teriak sama Tuhan dan Tuhan sepertinya tidak dengar. Kau minta pertolongan tidak datang. Seperti lagu katakan, doamu tidak terjawab. Tetapi di lembah kekelaman Daud bilang, aku gak takut bahaya. Walaupun doaku tidak terjawab. Walaupun hari ini pertolongan belum aku dapat. Tetapi Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Karena aku tahu Tuhan tetap besertaku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang pertama, mau semangat gak? Gak mau kayaknya. Mau gak? Salam kanan kiri. Iman mesti sempurna. Tuhan nyata, sorganya nyata Bapak Ibu. Udah nyata belum? Lah kalau sorganya samar-samar. Persoalannya nyata, sorga samar-samar, Tuhannya iya bisa ada bisa enggak. Wah repot saudara, repot. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu percayalah Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan itu yang pertama. Caranya kita tetap semangat. Yang kedua, yuk kita lihat Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Right, yuk kita baca 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti apa dia? Ayat yang ke-8 katakan apa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Terus yang apa? Yang daunnya tetap hijau. Terusin. Kan tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan. Ini yang saya katakan orang semangat itu gak ada matinya Bapak Ibu. Gimana caranya? Bukan hanya percaya Tuhan itu ada. Tetapi kita ambil keputusan untuk mengandalkan Dia. Banyak orang percaya sama Tuhan tapi gak berani mengandalkan Tuhan. Banyak orang percaya akan kemampuan dan kemahakuasaan Tuhan. Tapi kalau kita suruh mengandalkan Tuhan, banyak orang gak mau. Gak mau. Seperti kisah di pinggir Niagara Falls, air terjun di daerah, bukan di daerah Muria, di daerah Kanada saudara. Seorang akrobator dia lewat, dia bentangkan tali dari ujung satu ke ujung lain. Kemudian dia nyebrang pakai sepeda. Wah orang tepuk tangan, balik orang tepuk tangan lagi, hebat, hebat. Saudara, percaya nggak saya bisa balik lagi? Percaya? Siapa yang mau ikut gonceng saya?
Gak berani. Diem semua orang, gak berani Bapak. Kenapa? Ya percaya sih, cuman gak yakin. Ya percaya tapi jangan bawa gua dah. Banyak orang seperti ini. Akhirnya ada satu anak dia angkat tangannya. Saya mau, wah hebat. Digonceng, naik, set, nyebrang balik lagi. Kamu hebat nak, kok kamu berani? Iya, karena itu akrobator papa saya. Bapak Ibu, kita ini banyak orang percaya nggak Tuhan bisa, percaya nggak Tuhan sanggup, percaya. Tapi untuk suruh mengandalkan dia, belum tentu semua orang mau. Itu tantangan saya 2009 waktu Tuhan panggil saya melayani Tuhan sepenuh waktu, tinggalin gaji. Dia cuman bilang, do you believe me? Yes, I believe you Lord. Kamu percaya sama aku? Iya. Pegang tanganku. Karena hari itu gak ada harapan apa-apa, tabungan gak punya. Gak ada yang janjiin saya gaji pengganti Bapak Ibu. Apakah ada gaji pilot lebih kecil daripada gaji pendeta? Pasti tidak. Di atas 100 Bapak Ibu. Apakah gaji pendeta lebih besar? Tanya aja pendeta Sam. Enggak Pak. Makanya kan Bapak Ibu gak ada yang nimang anaknya jadi pendeta kan? Halo ibu-ibu? Wah anakku ganteng ya. Kalau gede jadi pemain sinetron ya nak. Jadi pengusaha ya nak. Jadi insinyur, jadi pilot ya kan. Ada gak yang ditimang jadi pendeta? Hah? Pendeta? Waduh, madesu. Masa depan? Sukses? Suram. Wah, haleluya. Gak ada. Saya juga sama. Itu tantangan. Saya bilang Tuhan, aku bukan hanya percaya Engkau bisa. Aku bukan hanya percaya Engkau mampu. Aku mau meletakkan hidupku dan keluargaku ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Beri kemuliaan dulu ya Maria buat Ibu. Andalkan dia Bapak Ibu. Maka engkau gak akan pernah kehilangan semangat. Makanya saya kalau ada persoalan dalam hidup. Anak-anak saya selesai kuliah. Dan waktu saya diperhadapkan sama biaya kuliah. Saya gak pernah pusing. Kenapa? Karena saya cuma lihat ke atas. Engkau yang utus. Dan engkau pasti bertanggung jawab. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Sampai hari ini. Tuhanku menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Iya, aku sebagaimana aku ada itu hanya karena Tuhan. Anak saya selesai, satu jadi lawyer, yang ini. Bapak Ibu, bukan karena aku hebat, bukan karena aku kaya, tetapi karena Tuhan menepati janjinya. Dia akan memenuhkan segala kebutuhanmu, seturut kekayaan dan kemuliaanmu. Amin saudara. Iya, berani gak saudara? Andalkan dia. Amin. Iya. Yang ketiga, ya kita lihat di dalam Matius. Pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34 Bapak. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Gimana caranya supaya kita tetap semangat? Yang pertama, miliki iman yang sempurna. Sehingga keberadaan Tuhan itu secara imanen itu nyata. Sorganya nyata. Orang kalau sorganya nyata, dia kehilangan apapun di dalam dunia ini dia gak terlalu pusing. Karena dia tahu ada tempat yang indah di sorga. Istri saya waktu divonis. Dan saya bilang, Hani kamu jangan khawatir. Tuhan pasti buat mujizat. Dan kamu Tuhan pasti sembuhkan. Istri saya cuma bilang, no. Saya gak pernah punya target sembuh. Sembuh atau enggak itu urusannya Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik. Kalau buat aku targetnya adalah ngerti. Tuhan ngajar apa, Tuhan bentuk kita, Tuhan ngajar kamu, Tuhan ngajar anak-anak. Kita harus ngerti apa yang Tuhan mau atas semua yang terjadi. Itu target buat saya. Kalau sembuh gak sembuh mah itu urusannya Tuhan. Bahkan dia bilang gini, kenapa? Mati, gak usah dipikirin mati. Kenapa? Karena semua orang dia bilang pasti akan mati. Emang kamu mau hidup selamanya? Enggak, semua orang mati. Dan dia bilang, satu kali nanti Hani, percayalah kalau sudah waktunya aku kembali, mujizat pasti tidak terjadi. Pasti.
Kenapa? Karena memang waktunya kembali. Lah kalau mujizat selalu terjadi, nggak ada yang mati saudara pendeta, hidup terus. Hah? Tapi lihat, pendeta-pendeta ahli mujizat meninggal gak? Meninggal. Boleh gak salam kanan kiri bilang, kita tinggal tunggu giliran. Amin. Lah iya itu kan fakta. Nggak usah pusing sama yang gitu. Justru istri saya bilang, aku meninggalkan imanku, aku dilaknat sama keluargaku, aku dianggap najis, aku jadi sebatang kara. Aku ikut Yesus karena aku tahu di dalam Yesus ada pengharapan setelah kematian. Dan aku nggak takut. Makanya istri saya tuh orang yang paling santai menghadapi kematian. Mau operasi otak nih saudara, saya masih punya fotonya. Mau operasi otak nih. Habis doa kita, terus dia masuk ruang operasi, ya, terus mama, bentar, kita belum foto, gitu ya. Oh iya, ya udah, sus bentar, ditahan. Tahu nggak? Dia fotonya gimana? Mau masuk ruang operasi nih, fotonya gini. Masih ada fotonya saya. Ini orang benar-benar nggak ada takutnya sama mati, Bapak Ibu, karena dia tahu Yesus Kristus Tuhan ada setelah kematian itu. Amin, saudara, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, ya kita baca 2, 3. Apa katanya? Akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah untuk sehari. Bilang sama saya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Boleh salam kiri kanan bilang, yang cukup buat sebulan itu gaji. Kesusahan sehari cukup untuk. Gimana supaya semangat? Pikirin aja yang Anda bisa pikirin Bapak Ibu. Yang jadi bagianmu. Jangan mikirin yang jadi bagiannya Tuhan. Loh kita ini kehilangan semangat karena kita nanti gimana ya, nanti gimana, udah nanti urusan nanti. Hasilnya urusan Tuhan, itu kasih sama Tuhan. Itu bukan urusan kita Bapak Ibu, amin. Amin, iya. Anda bukan Tuhan, hari esok itu punyanya Tuhan bukan punya kita. Makanya saya selalu bilang kalau mau bertobat hari ini, detik ini, jangan tunggu besok. Kenapa? Karena situ belum tentu sampai besok. Hah? Ya, emang udah pasti sampai besok? Siapa yang berani memastikan boleh angkat tangan? Nggak ada, termasuk saya juga enggak. Saya belum tentu sampai besok kok Bapak Ibu. Amin. Iya, jadi ngapain kita pikirin hari besok? Biarin aja hari besok urusannya Tuhan. Kita pikir saja hari ini yang ada di depan kita, tanggung jawabnya apa, sudah lakukan saja, kerjakan saja, jadi saja seperti yang Tuhan mau. Setuju Bapak Ibu? Amin. Hari besok biarkan Tuhan. Lah kalau kita mikirin hari besok, kita akan penuh dengan kekhawatiran dan kita akan kehilangan semangat sebentar saja. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Amin. Jangan pikirkan hari esok. Jangan pikirin yang bagiannya Tuhan. Pikirkan saja yang menjadi bagian saudara. Dan yang terakhir di Mazmur 126. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau buat saya hidup itu hari demi hari. Saya nggak pernah ngomong tahun, saya nggak pernah ngomong minggu. Hari ini untuk hari ini. Besok aku percaya Tuhan akan menyediakan. Makanya umat Israel diajar dengan apa? Mana. Tiap pagi pasti turun tepung terbaik yang daripada sorga. Tepung yang paling nikmat, tepung yang paling baik untuk dijadikan roti. Tapi karena dari sorga nggak kenal bahan pengawet, jadi nggak bisa ditabung sampai besok. Terus besok gimana Tuhan? Besok mana pasti aku akan turunkan. Dan setiap pagi tidak pernah tidak ada, selalu ada. Tuhan ngajarin kita Bapak Ibu, nggak usah ngomong tahun, nggak usah ngomong besok, nggak usah ngomong seminggu, nggak usah. Hari demi hari.
Hari ini aku pastikan aku bersama dengan Tuhan. Hari esok aku pastikan aku bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu kita menjalani hari apapun, tahun apapun, itu gak mengganggu kita. Karena kita tahu pasti ada berkat terbaik buat saudara dan saya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Mazmur 126 ayatnya yang kelima sampai 6. Yuk kita baca 2, 3. Orang-orang yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Terusin. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil apa? Membawa berkas. Ini orang nangis gak Bapak Ibu? Nangis gak? Nangis gak? Nangis. Orang yang bersorak-sorai walaupun dia nangis, dia tetap maju. Orang ini bukan orang yang bisa dihentikan dengan persoalan. Ayat ini saya diajar oleh seorang teman saya. Namanya Xiao Pinpin. Saudara kalau cek di Facebook ada Xiao Pinpin, Xiao Pinpin. Aneh ya namanya. Saya ketemu sama dia dikala kami di gereja kehilangan pemain keyboard. Karena dia meninggal. Jadi saya cari-cari, saya tanya anaknya Junaidi Salat. Saya bilang, Ci, itu anak rohani saya. Ci, namanya Oci. Ci, ada pemusik enggak yang bisa main di gereja kita? Emang kenapa Mas? Ini pemusik meninggal. Oh, boleh? Ada sih Mas, tapi enggak tahu ya, Mas Zifki mau terima atau enggak? Saya bilang, kenapa? Ya nanti Mas Zifki ketemu sendiri deh. Saya pikir si pemusik ini mantan preman mungkin, ya kan? Atau mantan jangkis narkoba mungkin. Sehingga saya bilang kalau mantan preman saya terima. Mantan pengguna narkoba saya terima. Yang enggak saya terima mantan pendeta. Karena sekarang pengguna narkoba. Kalau mantan orang jahat saya terima Bapak Ibu. Enggak ada masalah, masa lalu. Amin saudara. Akhirnya begitu saya ketemu, ternyata kelemahannya dia adalah dia buta total, dua-duanya, tunanetra. Di umur 6 bulan dia didiagnosa dengan karsinoma di mata. Sehingga mata yang sebelah kanan itu diambil, dikerok, dikeluarin. Nah karena udah ada cancer, jadi akhirnya disinar. Anak usia 9 bulan disinar, maka mata yang sebelah kiri pun hancur juga. Jadi akhirnya dia seperti orang yang buta sejak lahir. Tapi Anda jangan salah. Waktu saya, oke. Begitu saya ini, oke Pen, coba main. Waduh, permainannya dahsyat Bapak Ibu. Permainannya dahsyat. Ternyata dia ini cucu murid dari tokoh jazz kita di Surabaya namanya Bubi Chen. Dia cucu muridnya. Permainannya hebat dan bukan hanya bisa main satu alat musik. Dia main semua alat musik, saksofon, gitar, bass, drum. Nanti Anda boleh lihat deh di Facebooknya. Saya tuh sampai heran. Dan ternyata itu bukan hal yang mengherankan Bapak Ibu. Masih banyak lagi hal yang mengherankan. Anda kalau chatting sama dia, nanti Anda coba kontak dia chatting. Anda lupa kalau chatting sama orang tunanetra. Karena fontnya itu nggak salah, ada emoticon lengkap Bapak Ibu. Jadi Anda kalau chatting itu sampai lupa kalau kita ini chatting sama orang tunanetra nih Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu. Dia kan tinggal di rumah saya itu 2 tahun lebih. Waktu dia datang ke rumah, terus dia bilang, Mas boleh nggak aku numpang di rumah? Saya agak takut. Kenapa? Karena rumah saya yang di Sentul itu kan rumahnya di pegunungan. Jadi banyak tangganya. Tangga yang cuma 3-4, jadi levelnya itu nggak ada yang flat gini. Ada setengah lantai naik, kemudian 1 lantai. Kan ya tahulah ya, namanya tangga itu kan pengapesannya orang yang nggak bisa lihat. Saya takutnya dia kesandung saudara. Kalau kesandung wah ini PR. Dia bilang, Pin tapi di rumah ini nggak apa-apa. Kasih tahu saya aja Mas. Oh iya, ya udah.
Saya tuntun dari lantai paling atas, kemudian saya tuntun sampai bawah, begitu sampai bawah, udah, ini aja, ruangannya semua udah. Jadi saya kasih tahu kamar saya, ya. Terus ditarik tangannya. Ya wis gimana? Ya udah. Enggak, jangan dituntun Mas, dia tuh orang yang nggak mau ngerepotin. Mungkin kalau Anda undang ke sini pun, dia tidak akan merepotkan saudara, dia bisa datang sendiri Pak. Ini orang bener-bener mandiri, luar biasa. Ditarik, udah dia jalan. Dan hebatnya 2 tahun lebih, tidak satu kali pun Pinpin kesandung di tangga. Hebat gak? Bukan hanya itu, di rumah saya itu banyak itu loh, vas-vas bunga kayak guci-guci itu. Ini punyanya Perdana Menteri itu saudara. Ini kalau sampai kesenggol Pinpin, waduh, ini perang dunia keempat saudara. Ngerti? Tapi tidak satu guci pun disenggol sama Pinpin, tidak satu kali pun dia kepleset di tangga. Waduh, saya bilang hebat. Pinpin tuh kalau jalan gini nih. Nanti kalau ada guci di depan, dia ngepot saudara. Gitu. Pinpin ngepot, hebat. Wow gitu, luar biasa. Ternyata itu belum menakjubkan. Satu kali kami selesai pelayanan, pulang gereja. Ya kan dia orang Jawa kan, besar di Surabaya. Terus dia nanya sama saya, Mas, arep nang endi? Ya aku mau pulang. Kenapa? Jalan-jalan yuk. Ayo. Mau jalan kemana Pin? Karena waktu itu anak-anak saya lagi sama saudara-saudaranya. Mau jalan-jalan kemana? Ya kemana lah, lihat-lihat pemandangan. Lihat-lihat pemandangan. Oke. Ya udah, saya diam aja. Saya sama istri saya diam. Kan nggak mungkin kan saya ketawain kan. Lihat pemandangan, bisa aja loh. Nggak gitu. Bisa kepahitan dia. Saya diam aja. Pinpin di belakang, istri saya nyetir. Di Sentul itu kalau kita ke puncak lewat belakang, pemandangannya bagus Bapak Ibu. Di waktu lewat kampung-kampung, Pinpin nyanyi-nyanyi. Jadi nyanyi-nyanyi. Begitu sampai di tempat di mana pegunungan gitu ya, tiba-tiba dia berhenti nyanyi. Terus dia buka kaca Bapak Ibu. Ngek. Terus dia gini. Wah, api ya Mas? Ijo. Ijo? Loh, ijo tahu dari mana? Saya bilang, ijo? Tahu dari mana dia ijo? Wah, jangan-jangan gak buta nih anak, ya kan? Akhirnya saya penasaran benar, karena kalau sampai ini anak gak buta Bapak Ibu, waduh, saya ternoda. Benar-benar saya ternoda. Kenapa? Karena satu kali, dia namanya di kamar sendiri kan, ya kan? Saya selesai mandi, ya biasa lah, ya kan gak pakai apa-apa. Saya keluar dari kamar mandi, orang di kamar gak ada masalah, tiba-tiba Pinpin masuk. Greg, Mas, kata bilang gini, aduh, saya udah gini, tapi saya lihat, buta. Gue santai aja, apa Pin? Kita ngobrol, kalau sampai nggak buta, wah ternoda saya saudara. Waduh, di-spill. Oh Tuhan, saya bilang. Jadi saya tuh penasaran. Sampai satu kali, sampai di restoran saya ingat saya makan di Simpang Raya. Pinpin di depan, saya sama istri saya. Saya bilang, Pin, aku boleh nanya enggak? Tapi kamu jangan marah ya. Kenapa Mas? Aku salah apa? Enggak, lu gak salah apa-apa. Enggak, aku mau tanya sama kamu satu apa? Tapi bener ya, jangan tersinggung ya. Iya, saya tanya, kamu tuh buta gak sih? Buta Mas? Dua-duanya? Iya, total. Kenapa sih? Enggak, itu sebelah kanan kok matanya masih kayaknya utuh. Oh, enggak Mas, ini bukan mata, diambil saudara. Itu keramik matanya. Nih, masukin Pin. Masukin. Ya, set begitu dimasukin dia melek gini, putih semua. Loh, Pin kok putih semua? Oh,
kebalik. Saudara. Hitamnya di belakang. Oke, yang satunya saya nggak nanya. Kan yang satunya melotot terus Pak. Saya pegang bola matanya. Kalau masih ada bayangan, dia pasti kedip. Betul nggak? Ini saya pegang tuh, dia nggak sadar kalau itu saya pegang. Terus dia gini, ada apa Mas? Ada kotorannya? Enggak. Oh kamu tuh buta? Iya aku buta, kenapa sih Mas? Katanya bilang, enggak. Aku tuh bingung. Anda kalau ngomong software iPhone dan segala ngomong sama dia. Dia tuh hafal sampai 2 titik berapa. Dan dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Oh itu luar biasa Bapak Ibu, anak ini jenius. Oh jadi kamu buta? Iya. Enggak gini, kamu lakukan apa yang aku gak bisa lakukan. Kamu bisa, aku gak bisa. Main musik itu. Saya nih main drum saudara. Itu kadang-kadang lolos. Simbalnya lolos. Ini loh gak ada lolos-lolosnya Bapak Ibu. Dia pernah ikut Indonesia Mencari Bakat yang season 4 kalau gak salah. Itu di MS sampai geleng-geleng. Tapi karena ya temennya gak banyak kan. Jadi gak banyak yang SMS dia. Jadi akhirnya dia kalah. Bapak Ibu, tapi ini luar biasa. Saya bilang kamu bisa lakukan apa yang aku gak bisa lakukan. Kamu mempermalukan orang yang 2 matanya ini. Ini yang saya mau share mengenai ayat ini. Tahu nggak Pin bilang apa? Mas, saya ini sama Mas Zifki sama kok. Cuman beda dikit aja. Aku nggak bisa lihat, Mas Zifki bisa lihat. Tapi yang lainnya sama. Jadi buat Pin kehilangan kedua penglihatannya itu bukan, it's not a big deal. Karena dia percaya dia punya Tuhan yang lebih besar untuk menggantikan kedua matanya. Amin, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saudara boleh chat sama dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya diajarin. Yang keempat, gimana supaya kita semangat? Jangan gede-gedein persoalan. Amin? Boleh salam kiri kanan depan belakang? Bilang sama dia, jangan gede-gedein persoalan. Hah? Jadi Pin menikmati semuanya, bukan dengan matanya. Tetapi dia menikmati dengan pendengarannya, dia menikmati dengan hidungnya. Waktu dia kehilangan pendengaran, Tuhan mengenhance penciumannya. Tuhan mengenhance yang namanya apa? Pendengarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau itu terjadi sama Pin hari ini pelajarannya adalah jangan gede-gedein persoalan. Kau punya persoalan hari ini. Tapi saya mau kasih tahu, lihat Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari persoalan kita. Tuhan jauh lebih hebat dari persoalan kita. Tidak ada yang terlalu kecil sehingga Tuhan itu tidak peduli. Dan tidak ada yang terlalu besar sehingga Tuhan itu tidak bisa menyelesaikannya. Tuhan memberkati kita, tetap semangat beri kemuliaan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami satu-satunya, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan
yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam